Ini kantor orang dua ini sebenarnya orang pelosok ya. Iya. Kalau di kota akses untuk mendapatkan pendidikan kita rasa banyak ya, orang bisa mengakses banyak hal. Tapi kasihan itu orang punya kampung di Ya. pelosok utara sana, orang punya akses dan kesetaraan dalam pendidikan ini kita rasa masih terpinggirkan. Mhm. Kita melihat kesenjangan akses pendidikan ini dapat, apakah dia punya pengaruh untuk kualitas pendidikan. Misalnya siswa di kota dan siswa di desa, guru di kota dan guru di desa, itu punya pengaruh enggak untuk kualitas pembelajaran tapi juga kualitas pendidikan? I- em, itu pertanyaan yang sangat menarik karena dari mana seseorang berasal, tempat dia lahir dan dibesarkan, kita rasa to some extent itu shape membentuk seseorang itu menjadi seperti itu ya. Bagaimana kita bisa apa namanya tadi bisa address tentang kesenjangan ini ya. Itu kan ya balik lagi tadi ya, itu masalah yang sangat kompleks. Sangat kompleks dan membutuhkan everybody untuk bisa memecahkan masalah tersebut karena apa namanya eh, sebenarnya kan hak setiap warga negara Indonesia itu kan untuk mendapatkan pendidikan yang layak ya, tapi pada kenyataannya karena keadaan Indonesia yang sangat diverse secara geografis agak agak sulit dijangkau. Jadi akses-akses seperti yang Andi sudah bilang terhadap pendidikan itu bisa dikatakan tidak merata ya. Mungkin di kota mereka mungkin lebih dulu dapat informasi atau mungkin buku, materi dan lain sebagainya. Nah, kita yang di remote area itu seperti apa? Harusnya Masuk. mungkin yang bisa dilakukan adalah advokasi. Advokasi itu artinya adalah membangkitkan kesadaran publik, pemerintah, dan juga warga masyarakat tentang isu ini yang harus diadres secara bersama. Bisa dilakukan dengan cara sounding langsung ke pemerintah, hal-hal yang dibutuhkan. Kita bisa bekerja sama dengan eh, yayasan-yayasan atau kita bisa bekerja sama dengan individu-individu yang punya passion untuk bisa melakukan sesuatu, berkontribusi untuk memecahkan satu dari sekian begitu banyak masalah. Misalnya kalau misalnya contoh misalnya akses terhadap buku bacaan, kita rasa saya terekspos dengan ada beberapa ide gagasan yang saya lihat di sosial media itu bagaimana seorang individu dia menggunakan networkingnya untuk bisa menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar untuk bisa berdonasi lewat apa? Lewat mungkin buku-buku bekas atau membelikan buku kemudian ditampung dan disalurkan. Itu langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan atau bisa berkoordinasi, bekerja sama dengan individu, yayasan yang punya, seperti tadi yang saya bilang, punya passion di bidang itu. Jadi bisa melakukan, uh, menyediakan training-training, bisa juga memberdayakan orang-orang yang ada di tempat tersebut yang mungkin sempat mengenyam pendidikan di bidang itu, tetapi yang itu tadi ya, apa, memang networking mungkin. Mengundang, Uh, mengundang pembicara atau mengundang iya, orang-orang begitu. atau iya bisa melakukan training secara langsung, tapi juga ini sih sebenarnya mungkin mindset ya, mungkin juga mindset yang harus dibangun bahwa memang keadaan kita sulit. Nah, untuk keadaan sulit ini apa yang harus kita lakukan? Tentu pasti selalu menurut saya pasti ada solusi yang bisa bisa dikerjakan, ada terus terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang bisa diambil dikerjakan untuk bisa mau address kesenjangan itu.
Jadi balik lagi ke mindset, ke seberapa teguh kita mau cari solusi terhadap apa yang sedang dihadapi. Mungkin balik lagi ke memang dari orang-orang tersebut, Mm-mm. seberapa gigih, seberapa sungguh punya hati untuk melakukan transformasi, perubahan kan eh sepertinya tidak gampang itu. Betul. Dan itu Dan kadangkala memang harus namanya butuh. Kak, kalau masalah pendidik apa namanya itu kan banyak hal kan, maksudnya enggak Hmm. mesti harus misalnya tentang guru, mungkin masyarakatnya juga yang harus dididik. Terus akhirnya kita bisa bekerja sama dengan berbagai yayasan, misalnya tentang masalah kesehatan atau tentang keterampilan-keterampilan untuk eh, menggunakan sumber daya alam yang ada untuk bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai jual. Jadi kita butuh bekerja sama dengan orang-orang yang kreatif, yang bisa melihat peluang dari sumber daya alam yang ada di tempat itu, yang bisa menghasilkan sesuatu. Jadi sangat kompleks ya, dan butuh banyak orang untuk terlibat di situ, butuh banyak hal untuk bisa dilakukan dan dikerjakan. Betul. eh iya sih. Kalau yang saya lihat di media sosial itu, kebetulan saya punya dulunya punya kenalan-kenalan itu, mereka sangat progresif ya. Jadi misalnya bikin pelatihan bagaimana cara membuat keju, bagaimana cara membuat tempe, bagaimana cara membuat yogurt. Nah, kalau di tempat kita itu kan kita bisa adaptasi dan adjust. Kira-kira Ya. sumber daya alam apa yang ada di tempat kita yang bisa menghasilkan produk yang punya nilai jual. Jadi mungkin sabut kelapa, kita kan punya banyak kokonat. Ternyata yang fiber sabut kelapa itu bisa untuk diekspor. Kapan hari itu saya Mbak Uni nonton. Tempurung, Aha, tempurung juga tuh. iya. Ya bukan Jadi sabu-sabu. mungkin butuh orang yang memang punya kreativitas dan skill, dan juga punya hati untuk dia mau berbagi skill dan keterampilan itu, sehingga bisa di-share. Nah, nah itu Kak, masuk di skill. Kita ingat di skill ini. Kira-kira apakah sistem pendidikan sekarang ini sudah cukup menyeimbangkan antara apa istilah ini soft skill dan eh, hard skill? It depends. Itu tergantung. Maksudnya eh, balik lagi ke teacher sebagai aktor yang mendesain pembelajaran itu. Jadi misalnya di konteks saya kan, kita memang belajar bahasa Inggris, eh, belajar tata bahasanya, belajar vocabnya. Tetapi kan dalam proses belajar itu kan sebenarnya kalau misalnya guru yang punya mindset untuk bagaimana dia mempersiapkan anak-anak ini untuk bisa berfungsi di masyarakat sosial, maka dalam pembelajaran itu dia akan mendesain sebagaimana bisa agar supaya misalnya dalam proses pembelajaran itu terjadi interaksi di mana anak-anak bisa beradu pendapat, bagaimana mereka bisa ada perbedaan itu, mereka bisa menyelesaikan konflik, bagaimana mereka bisa berempati. Itu kan soft soft skill yang menurut saya bisa bisa kita integrate dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak melulu pengetahuan seberapa fasih kamu berbicara bahasa Inggris, tapi bagaimana Hmm. bahasa Inggris itu bisa memfasilitasi anak-anak itu dengan kemampuan bahasa Inggris itu mereka bisa melakukan sesuatu, bisa lebih empati, bisa mengadres isu-isu yang ada di sekitar mereka, bisa bekerja sama, membangun kolaborasi. Saya pikir it depends, balik lagi ke guru, bagaimana dia mendesain pembelajaran itu sehingga tidak hanya berpusat pada pengetahuan, tetapi juga ada soft-soft skill yang dia kembangkan lewat pembelajaran dia itu. Memang kompleks sih. Oke, oke Kak, ini sudah 1 jam ada diskusi. Siap.
mungkin torang sudahi dulu sampai di sini diskusi Iya, bagian siap. ini. Kita bisa